Selamat pagi pemirsa SBO TV, kembali Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden hadir di layar kaca Anda. Apa kabar Anda di minggu pagi yang luar biasa? Iya, puji Tuhan Anda punya kesempatan untuk menyaksikannya, dan hari ini saya bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya, dan hari ini kami akan membahas satu topik yang sangat penting yang kadang luput dari perhatian kita dan terabaikan. Padahal hal ini akan berdampak luar biasa sebenarnya dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Bagaimana menjadi orang kepercayaan Tuhan, dan kita juga akan mengupas banyak hal tentang talenta. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Pak Pendeta, apa kabar? Selalu baik. Iya, waktu berjalan begitu cepat ya. Ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang Desember begitu ya. Pak, gimana Pak pengalaman hampir separuh tahun lebih ya sudah kita lewati sepanjang tahun ini? Ya, separuh tahun lebih, separuh setengah tahun lebih ya. Betul ya. Kita jalani bersama Tuhan selalu indah. Selalu indah ya. Selalu bisa menikmati hidup. Selalu bisa menikmati. Walaupun itu bukan cuman sesuatu yang menyenangkan. Iya, ada juga ada duka sesuatu ya. yang tidak menyenangkan, tapi bersama Tuhan selalu bisa dinikmati. Puji Tuhan. Anda kan seorang yang sangat tinggi mobilitasnya, sering keluar kota, luar negeri, pelayanan dan sebagainya. Hamba Tuhan yang bisa menjaga kebugaran tubuhnya itu apakah harus berolahraga? Ya, olahraga. Penting ya. Makan makanan yang sehat. Jangan lupa yang terakhir. Apa itu? Hati selalu sukacita. Oh, oke. Wow. Itu yang membuat kita fresh dan terus menjadi berkat ya. Dong. Semangat ya. Itu rahasia kegantengan Anda? Ya, itu dia. Oke, baik. Pak James, ada topik yang sangat menarik. Bagaimana menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tapi yang awal saya tanyakan adalah, kita kan dikatakan orang percaya ini. Apakah semua orang Kristen itu pasti dia adalah orang percaya? Ya, namanya orang Kristen adalah orang yang percaya Kristus. Yesus itu Tuhan. Percaya Yesus itu Tuhan. Ya. Semua orang bisa percaya. Ya. Semua orang bisa disebut orang percaya asal dia buka hati ya. Percaya pertama, membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hati. Ya. Udah, cuman itu aja, nggak perlu bayar apa-apa. Begitu ya, itu gratis ya. Gratis. Bukan karena murahan, tapi kan kita nggak bisa bayar ya Pak ya. Sangat mahal untuk itu. Bisa dibayar sih, sesuatu yang mahal harganya. Oke, iya baik. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah orang percaya yang tadi kita bicarakan itu dapat dipercaya oleh Belum Tuhan? tentu. Belum tentu ya? Kalau itu belum tentu. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, berkorban, menabur, belum tentu. Belum tentu. Bagaimana bisa? Justru lebih banyak jumlah orang Kristen, orang yang percaya Yesus, tapi ternyata dia belum bisa dipercaya. Karena gini, untuk bisa dipercaya oleh Tuhan itu kan bukan sesuatu standarnya nggak rendah. Kalau kita dipercaya oleh bos, kalau kita dipercaya oleh manusia, mungkin gembala sidang atau siapa gitu ya. Itu standarnya kita masih bisa, ya standarnya oke lah. Pada tapi umumnya ya. Dipercaya sama Tuhan standarnya lebih tinggi. Nah, main-main. Iya. Tapi kalau kamu sampai ke level itu, wow. Itu keren ya? Luar biasa. Oke, dan ini tantangan sebenarnya bagi kita yang mengatakan percaya kepada Tuhan dan kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Iya, berkaitan dengan dipercaya oleh Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan Pak? Gini, Walden, di Alkitab ada satu kisah. Iya. Ya, mungkin pemirsa banyak yang sudah tahu itu. Kisah tentang seorang tuan yang memberikan talenta-talenta kepada 3 hambanya. Iya. Hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta. Iya. Hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. 1 talenta. Ya. Kamu tahu sih arti talenta itu? Pada umumnya kalau kita mendengar kata talenta itu kita latah dan kita berkata talenta itu, ya kamu punya banyak talenta, yuk melayani Tuhan. Itu melulu masalah skill, kemampuan bermusik, ini itu dan lain sebagainya. Betul ya, konsep pada umumnya seperti itu Pak ya? Itu sebetulnya salah. Salah ya? Talenta itu satuan mata uang. Jadi seperti rupiah, dolar, euro, rupiah, yen, gitu-gitu kan. Itu seperti talenta itu mata uang. Mata uang. Ya. Tapi gini loh,
Kalau kita banyak mata uang, kalau kita memiliki banyak mata uang, ya mata uang mana aja, Iya. salah satunya Rupiah lah. rupiah gitu lah. Kita kan bisa dikatakan kita nih kaya, Betul. ya. Jadi artinya gini loh, Tuhan kasih kepada hambanya, Tuhan itu kasih kepada hambanya talenta masing-masing. Kemudian talenta itu kekayaan. Kekayaan. Dan kalau dilihat konteks tadi ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Yang Itu cuma jumlah ada yang dua. Yang 2 ya, 1. Itu apa namanya? Dalam jumlah yang tidak sedikit sebenarnya kalau dilihat Satu konteksnya. talenta itu 6.000 dinar. Cukup Kamu banyak. 6.000 dinar itu orang kerja 20 tahun. Upah harian kalau dilihat upah harian. Zaman dulu. Zaman dulu ya. Ya. Jadi satu talenta itu gede. Apalagi berapa? Orang kerja 20 tahun. Wow, itu 1 talenta. Satu talenta. Kalau 5 talenta ya 100. kaliin aja berapa tahun dia kerja. Iya. Kalau 2 talenta ya kaliin 2. Ya, 1 talenta pun sebenarnya cukup ya, cukup banyak. banyak sekali. Tapi kan kita lihat dari 3 hamba itu dua-duanya itu mengembangkan talenta. Ya, yang Kamu 5 tahu sama ya, 2 aku itu. mau jelasin dulu. Sebetulnya talenta kan aja tuh bilang, Iya. talenta itu kekayaan. Iya. Talenta itu harta. Apakah itu hanya berkaitan dengan masalah uang karena yang enggak. konteksnya di sini kan Enggak, uang enggak. begitu. Ya. Talenta itu harta tuh bicara soal macam-macam. Oke, apa dan bagaimana kita lanjutkan di segmen Oke. kedua Pak James ya. Mohon bersabar pemirsa dan sangat menarik untuk kita simak bersama tapi kita break dulu. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Apa yang kelihatan mustahil Fokusnya dari Power of Worship adalah mengembalikan kasih mula-mula kita pada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan penyembahan itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Bahwa pujian penyembahan itu lebih penting. Bukan firman Tuhan tidak penting, tetapi pujian dan penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan. Pesan Tuhan buat umat Tuhan di akhir zaman ini, jangan menyerah karena Tuhan pasti turun tangan. mujizat itu nyata. Ya, pemirsa, bagaimana menjadi orang kepercayaan Tuhan adalah topik yang diperbincangkan di kesempatan pagi hari dan saya Walden masih bersama dengan Bapak Pendeta James. Pak James, Ya. talenta, uang. Tetapi pengertian hari ini bukan semata-mata uang yang kita miliki. Tadi sempat Saya kita katakan gini, talenta itu namanya talenta itu kekayaan, kekayaan harta. harta, Iya. karena itu mata uang. Iya. Tapi kalau kita sekarang hidup, harta itu bisa macam-macam, Pak. Harta ini, waktu ini harta loh. Iya. Waktu ini kekayaan. Kesempatan ya. Ada orang yang ada pepatah bilang gini, tidak ada harga atas waktu, tapi waktu itu sangat berharga. Oke. Kalau kita bisa memakai waktu dengan Baik. baik, itu sumber kekayaan. Oke. Ngerti tidak? Itu salah satu. Nah, kesehatan ini harta. Oh iya, saya setuju. Ini harta luar Betul. biasa. Kita bisa ada di sini karena kita sehat, Pak ya. Puji Tuhan. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia itu harta. Iya. Kemampuan otak yang kadang-kadang kita punya kelebihan dari orang lain itu harta. Oke. Ya. Apalagi banyak, Termasuk berarti skill. termasuk Ya, yang kita tadi bilang itu talenta. Ya, ya. Kemampuan untuk ada tahu orang itu punya kemampuan yang bernyanyi dengan suara emasnya itu Bermusik harta. dan lain sebagainya, Itu ya. kekayaan itu. Ya, itu. Jadi artinya gini loh. Tuhan kasih kepada hamba yang ketika, Tuhan itu kasih hamba yang ketika 1 talenta. Ya, cuma 1 talenta tapi Ya. ingat itu bukan Akhirnya jumlah gini loh, sedikit. Artinya gini. Tiap orang di dunia ini minimal dia punya 1 talenta yang dipercayakan Tuhan. Ya. Misalnya apa, Pak? Waktu. Waktu ya. Semua orang punya itu Semua ya. orang punya waktu 24 jam. Sama. Nah, Semua orang. sama. Ya. Cuman kan banyak orang nggak ngerti kalau ini kekayaan. Waktu itu harta dan banyak orang yang membuang-buang waktu, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu, Ya. banyak orang yang menganggap waktu itu nggak ada harganya. Iya. Memang nggak ada harga atas waktu tadi kan pepatah. itu. Betul, betul. Tetapi Sangat waktu itu berharga. sangat berharga. Ya.
Gitu. Kalau kita menggunakan waktu dengan baik, itu sumber kekayaan. Iya kan? Oke. Tapi sekarang lihat anak muda sekarang contohnya, Oke. ya banyak yang seolah-olah dia tidak menghargai waktu itu. Pakai untuk main game terus, pakai untuk Jalan-jalan saja begitu ya, menikmati hidup katanya. untuk melakukan dosa, untuk ini dianggap waktu ini besok juga ada, besok Iya. juga ada, kan gitu toh. Nah itu kan Itu salah satu contoh kita tidak mengembangkan talenta, yaitu kita contohnya lagi yang membuang kedua, waktu. masalah kesehatan. Iya. Banyak kita masih sehat, kita nggak pakai kesehatan kita dengan baik. Iya. toh? Wow, kita masih sehat. Termasuk kalau kita kaya itu juga talenta itu. Ya. Punya Punya harta lebih. gitu Iya. tuh ya, itu sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Harta yang dipercayakan Tuhan. Tapi Iya. lihat di dunia ini banyak orang ketika kaya, Mengelolanya seperti apa, ya kan? ketika kaya dia bisa foya-foya, hambur-hamburkan uang untuk melakukan dosa, ya toh? Ya, waktu sehat, wow, dia mau apa saja bisa. Padahal seharusnya kalau kita ngerti, itu harta yang dititipkan Tuhan itu untuk kita kembangkan. Dalam konteks kalau kita bicara harta, masalah uang sekarang, mengembangkannya itu seperti apa, Pak? Konteks bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Duh, gini loh. Di dalam kisah itu kan Tuhan itu setelah kasih harta kepada talenta kepada tiga Pergi. hamba, pergi jauh. Dan Alkitab berkata setelah bertahun-tahun dia pergi, dia Kembali. balik mau lakukan perhitungan. Iya. Dia toh. Perhitungan akhirnya dia ketemu hamba pertama bisa, oke nih Tuhan ini labanya 5 talenta. 100%. Ya. Hamba yang kedua dapat 2 talenta, dia kasihkan laba juga 100%, ini labanya 2 talenta. Dengan Pokok ya. pokoknya juga jadi Iya. 4 talenta. Iya kan? Iya. Tapi hamba yang terakhir kan 1 talenta. Dia berikan Dapat 1 juga talenta. kembalikan 1 talenta. Dia mungkin berpikir gini, Tuhan ini kok nggak adil. Yang lain dikasih 2, 5, aku kok dikasih 1. Kenapa? Dia pikir Iya kan? gini, Tuhan ini mungkin jahat. Iya. Akhirnya dia takut kan pakai uang itu. Dia Daripada pendam. tekor, Ya, dia pendam di satu dia menggali lubang menggali dikatakan. lubang supaya dia bisa mengembalikan utuh. Iya. Tapi kan dia minta, Tuhan tuh nggak mau cuman utuh. Tuhan itu minta labanya mana. Betul. Dikembangkan apa tidak? Nah, Begitu. dikembangkan apa tidak? Sama dengan Tuhan kasih kepercayaan sama kita, kasih kesehatan, kasih waktu. Iya toh? Iya. Lihat kalau kita lihat sekarang. Ketika dia tidak bisa pakai kesehatan, pakai kekayaan yang Tuhan beri untuk kita dengan baik, Iya. ya. Akhirnya Tuhan ambil itu. Sama toh dengan 1 talenta. Iya. Apakah bisa dikatakan begini, Pak James? Ketika kita punya kesehatan yang adalah salah satu harta itu, kita memakainya untuk melayani Tuhan, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kalau konteks keuangan, kita mulai banyak menabur, mensupport pekerjaan Bentar. Tuhan atau bagaimana? Kamu bilang melayani Tuhan, ini merupakan sesuatu yang ingin saya bahas juga nantinya. Iya, iya. Jadi artinya gini loh, belum tentu orang yang dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih skill lebih, dikasih kemampuan otak berpikir lebih, dia melayani Tuhan dan ternyata itu bagi Tuhan ini laba bagiku. Belum tentu. Oh, belum tentu Belum ya? tentu itu merupakan laba dari Tuhan. Jadi Tuhan cuma gini, kamu mesti ngerti, kita Iya. mesti ngerti. Tuhan cuma minta 1 keuntungan. Apa Setelah itu? Tuhan kasih kepada kamu, Iya. talenta misalkan, kasih ke aku 2 talenta. Tuhan kan minta laba, minta keuntungan. Iya. Dia cuma minta 1 keuntungan. Apa itu, Pak? Namanya dipermuliakan. Cuman itu aja. Tapi kalau kamu bilang tadi melayani Tuhan, banyak orang yang melayani Tuhan, Tapi apakah tidak mempermuliakan nama ya, Tuhan? itu dia. Dirinya yang dipermuliakan. Banyak orang menyumbang, menabur, tapi apakah nama Tuhan dipermuliakan kan? Banyak orang menyumbang gereja, nyumbang panti sosial atau apapun, cuman untuk Show off. untuk namanya dikenal orang, Oke. iya kan? Iya. Atau dia gini, aku takut kalau nggak nyumbang, kalau nggak menabur, Apa kata orang? nanti aku Tidak nggak- diberkati. Nanti aku nggak diberkati. Oke. Aku takut kalau nggak melayani Tuhan, wah tokoku sepi. Anakku nanti nggak jadi anak yang pinter di sekolah. Oke. Cuman Iya. itu aja. Ada- Itu kan keuntungan buat diri sendiri. Dia Iya. nggak kasih keuntungan untuk Tuhan. Betul. Poinnya adalah ketika kita mengembangkan talenta, cuma satu yang Tuhan minta, yaitu apakah
kita mempermuliakan nama Tuhan atau tidak, begitu ya? Iya. Saya masih punya banyak pertanyaan, di antaranya ketika saya tidak mengembangkan talenta, seperti orang yang tadi ya dalam perumpamaan itu cuma menerima 1 talenta, akibatnya apa dalam kehidupan kita? Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Who's the next champion? Ya, saya Walden masih bersama Anda dan program Bincang Santai Solusi Rohani memasuki segmen ketiga kali ini, dan saya masih bersama dengan Bapak Pendeta James Ong. Bagaimana menjadi orang kepercayaan Tuhan adalah topik menarik yang kita bahas pagi hari ini. Pak James, Ya. ada orang berkata bahwa oke, yang kesehatan ini punya saya, uang ini hasil kerja keras saya, hidup saya, dan oke, saya nikmati, toh minggu saya masih beribadah dan lain sebagainya. Ya, itu justru itu yang membuat kita tidak punya satu pengertian bahwa kita harus mengembangkan semua yang dipercayakan Tuhan, yaitu satu tujuannya nama Tuhan dipermuliakan. Karena dari Kalau kalau hamba pertama dengan hamba yang kedua di kisah itu, Iya. dia ngerti ini bukan milikku, ini titipan, ini milik Tuanku, ya, yang aku harus pekerjakan, aku harus kasih keuntungan sama Tuanku. iya, Ini masalahnya di sini, banyak orang nggak sadar dia punya waktu, waktu itu kan waktuku, iya, kesehatanku ya karena aku bisa jaga tubuh, betul, nge-gym, nah jaga gitu makan, loh. Nah sebagainya. Aku kaya, lah ini karena aku yang memang orang Banting tuaku tulang, kaya, aku iya. memang pintar mengelola keuangan, aku pintar mengembangkan pekerjaanku, ya wajar kalau kaya. dia mengesampingkan bahwa faktanya sebenarnya itu adalah kepercayaan dan Tuhan yang memberi kepercayaan itu. Justru karena salah pengertian di situ, Salah konsep ya. dia akhirnya enak-enakan, santai. Ya, Iya toh. Kalau kamu dititipin orang duit, kamu kan akan bertanggung jawab. betul. Misalkan begini, yang titip sama kamu tuh orang tuamu. Kamu sudah dewasa, orang tua kasih 10M sama kamu. Oke. Ayo, dalam 10 tahun papa minta 10M ini jadi seperti apa? Iya toh. Kamu akan bertanggung jawab. Kamu nggak mau kecewakan orang tua. Betul, betul. Iya toh. Orang tua sudah kasih begitu banyak itu uang, jumlah uang. Dan kamu akan bertanggung jawab sehingga kamu akan rajin melakukan. Betul, mengembangkan, melipat gandakan. Melipat gandakan. Oke. Ya. Jadi itu konsep harus benar dulu. Ya, Itu harus. begitu kita merasa ini milik kita, punya kita karena kerja keras kita, maka kita tidak akan punya rasa bertanggung jawab bahwa ini adalah kepercayaan yang pada akhirnya kita mempertanggungjawabkan loh di hadapan Tuhan ya. Ya, justru gini kan, seperti hamba yang ketiga, dia tidak mengembangkan salah satu faktor yang dia membuat dia diam aja, cuman gali lubang. Iya, sebenarnya dia juga bekerja ya, menggali Saya lubang. mau katakan gini, orang yang tidak mengembangkan talenta itu bukan artinya nganggur-nganggur loh. Jangan pikir gini, oh aku di gereja sibuk kok, gitu kan. Iya, Aku nggak nganggur di gereja. Ya kalau Iya. aku jadi jemaat biasa seminggu sekali, mungkin aku nganggur lah. nganggur lah. Datang, Tapi kalau duduk aku gitu. sibuk hari ini datang, hari itu sibuk hari ini Terima tamu. aktivitas dan sebagainya. Tapi ya masalahnya begini loh, masalahnya itu ini. Nama Tuhan dipermuliakan nggak, itu aja. Apa motivasi kita melakukan itu kan? Nah itu dia. Jadi tadi itu pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Walden. Oke. Jadi saya mau punya satu ayat. Saya Iya, punya satu ayat. silakan. Ya. Di Amsal 28 ayat 20 dikatakan begini. Amsal 28 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Wow. Kalau kamu punya karyawan, kalau aku jadi karyawan, aku bisa dipercaya sama bosku. Betul. Bosku pasti mempercayakan lebih banyak. Iya kan? Diberi Sekarang banyak tuh gini. kepercayaan. Sekarang tuh lebih susah orang
mencari orang yang bisa dipercaya. Biasa dipercaya sedikit dia sudah salah gunakan, ya toh. Dikasih sedikit aja sudah salah menggunakannya, sudah salah tingkah dan sebagainya. Akhirnya semua ditarik. Ya. Ya toh. Tetapi ini ayat ini luar biasa loh ya. Luar biasa. Dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Seperti 5 talenta itu, dia bisa kembangkan jadi 10 talenta. Ya. Yang 1 talenta yang tidak berkembang tuh disuruh kasih ke sini. Sudah kaya tambah kaya itu. Iya. Iya toh. Seringkali kan kita cuman iri. Kenapa orang itu diberkati? Iya, kenapa hidupnya orang lebih itu enak? percaya sama Tuhan seperti itu? Kenapa aku enggak? Loh, kita kan kadang-kadang pikiran kita ini picik banget. Betul, betul. Cuman melihat keberhasilan orang, cuman melihat kesuksesan orang itu dari segi negatif kita, dan kita merasa dendam, kita merasa dengki, kita merasa iri kita Nggak enak hati Tuhan. sama Tuhan. Nah, padahal sebetulnya Tuhan punya alasan loh. Kasih Iya. kepercayaan lebih sama seseorang itu kasih ada alasannya. Karena dia Tuhan- telah mengembangkan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Iya. Jadi kita harus dapat memberikan alasan kenapa Tuhan harus memberkati kita, begitu Pak ya? Bisa memberkati kita, Bisa memberkati kita. mempercayakan lebih banyak lagi. Salah satunya adalah tadi itu ya, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Saya ke hal yang lebih real, konkret. Misalnya di dalam gereja kita adalah seorang katakanlah diaken atau pelayan Tuhan ya, yang mendampingi hamba Tuhan, gembala sih dan lain sebagainya. Yang dikatakan mengembangkan talenta dengan maksimal itu, apakah yang seperti sekarang ini kita lakukan, jadwal terlaksana dengan sangat baik, lalu kemudian tidak ada penolakan-penolakan ketika kita diberi tugas oleh gembala, apakah seperti itu Pak? Ya, tapi yang tahu kita dulu. Apakah Koreksi hati ya? dengan semua yang kita lakukan aktivitas itu keuntungan untuk kita, apa kita menguntungkan Tuhan? Kita cari keuntungan atau kita memberi Kebanyakan keuntungan? orang sibuk karena dia dapat PK banyak. Oh oke. PK itu apa Pak? Zaman sekarang kan ada namanya PK. PK itu apa ya? Jadi Persembahan kasih, Nah. amplop itu ya? apa itu namanya, dia aktif, dia satu hari berapa puluh kali pun melayani Tuhan, dia tetap suka Karena itu. Karena itu. Hmm. Kalau tidak begitu, aku nanti Mogok. Nah, itu dia kan. Ya. Jadi yang diuntungkan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Kelihatannya sibuk. Kelihatannya Hamba yang punya 1 talenta juga sibuk loh. jadwal Gali lubang. sepertinya tidak ada yang bolong begitu ya. Nah. Tapi ya itu tadi, Nah. apakah ini memuliakan nama Tuhan itu Tapi menjadi kalau saya bersyukur, standar? Ya. saya bersyukur. Dari kecil saya dididik oleh orang tua dan Tuhan sendiri yang mendidik saya percaya melalui Ya. orang tua. Saya tidak dididik dengan PK-PK betul. Ya. Kerelaan hati tanpa Dengan pamrih kerelaan hati, melayani. dengan sukacita karena mengasihi Tuhan, Ya. untuk kemuliaan Tuhan di masa kecil saya, di masa muda saya, Oke. sehingga akhirnya ya saya mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Tuhan. Oke. Iya, dan saya melihat dalam pelayanan Bapak juga didampingi, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Mensupport pelayanan dan mereka dapat dipercaya karena mereka mengembangkan talenta ini. Baik, kita masih menyisakan satu segmen. Selain kesimpulan masih ada yang akan dibahas. Saya berdoa program pagi hari ini memberkati Anda. Kami kembali sesaat lagi. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri. Dan kali ini di 71 tahun negara Indonesia Merdeka, Naras akan menguap tuntas tentang sejarah-sejarah yang ada di Surabaya. Jiwa raga kami. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih bersama saya Walden dan juga Bapak Pendeta James Ong membahas bagaimana menjadi orang kepercayaan Tuhan, dan tinggal satu segmen. Pak James, Ya. nasib dari orang, dari perumpamaan yang kita ambil dari firman tadi ya, mendapatkan kepercayaan 1 talenta. Lalu kemudian ada kisah yang tragis sebenarnya ya, dan kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini itu seperti apa? Tuhan bilang kepada hamba yang malas, hamba yang ketiga, dia bilang, hai hambaku yang jahat dan malas. Jahat dan malas ya? Ya. Jangan sampai kita
disebut seperti itu oleh Tuhan. Hmm. Karena ternyata kita sibuk, Ya. tapi kita tidak mengembangkan talenta. Mhm. Sebetulnya kita sibuk, tapi kita tidak memberikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Iya. Ya, jangan sampai akhirnya hai hambaku yang jahat dan malas, itu julukan Tuhan tujukan kepada kita. Hmm. Coba ya Walden, coba kita lihat sebentar. Banyak dulu orang kaya, hartanya bergelimang harta, sehat, Iya. tapi hidupnya Tiba-tiba kekayaannya- misalnya ya. kekayaannya tidak untuk mempermuliakan nama Iya. Tuhan. Akhirnya pada satu hari Tuhan bikin bangkrut ya. Sepertinya Tuhan bikin diambil semuanya begitu ya. Ambil sama Tuhan, entah melalui apa, ya. Mungkin melalui di istilahnya tuh kalau orang bilang tuh diciak orang gitu kan. Dimakan ya. orang itu hartanya. Musibah-musibah. Atau dirampas orang atau macam-macam lah. Itu bisa terjadi macam-macam alasan. Termasuk di kesehatannya. Kesehatan gitu kan. Diambil sama Tuhan. Keluarga. Ya, sekarang sudah nggak bisa apa-apa, sudah stroke, ya kan, sudah sakit jantung, nggak bisa maksimal, ya jantungnya sudah bypass atau sudah pasang ring berapa di jantungnya, Iya. dia sudah nggak bisa sehat seperti dulu, ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mempermuliakan Tuhan pada waktu dia sehat. Saya khawatir kalau kita nggak ngerti hal ini, kita lakukan terus tahun demi tahun, akhirnya sampai pada satu hari Tuhan anggap ini waktuku sudah habis. Dia Kasih kasih karunia. percaya talenta yang begini banyak tidak dipakai, namaku tidak diuntungkan, namaku tidak dipermuliakan. Akhirnya Tuhan bilang stop, aku ambil semua. Oke. Pertanyaan terakhir saya adalah ketika mungkin perbincangan pagi hari ini menyadarkan kita bahwa kita ini salah jalan. Kita salah. Kalau kamu nggak mau salah jalan itu, kalau orang bilang gini, aku nggak salah jalan loh, aku tetap di gereja loh, Ya, gitu ya. kan. Ya, Aku maksud- tetap jalan ya. Tuhan, gini kan. Apakah ada Tapi kesempatan? pengertian ini yang tidak kita miliki. Nah, gitu loh. kalau misalnya kita pagi hari ini sadar bahwa kita keliru, apakah masih ada kesempatan bagi kita? Selalu masih ada kesempatan. Tapi Tuhan sekali waktu akan tutup semua kesempatan itu. Waktu itu kita nggak tahu, masalahnya nggak tahu. Kalau kita tahu, oh waktunya tertutup tahun 2020 31 Desember, gitu kan. Wah, jadi Kita tunggu deket-deket itu aja. hari gitu kan. Tapi Baru beres-beres. masalahnya kita nggak ngerti Oke. waktu itu tertutup tuh kapan, kesempatan tuh tertutup kapan. Dan kalau hari ini kita masih hidup, segar bugar, memiliki banyak hal, ini adalah kesempatan sebenarnya bagi kita. Betul begitu, Ya, Pak? saya sangat menghargai semua yang Tuhan percayakan. Saya nggak berani main-main dengan hidup, dengan tubuh yang sehat, dengan apa ini namanya kesempatan, dengan segala macam. Saya tidak bermain-main. Saya harus pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Oke, sedikit kesimpulan lalu kemudian kita akan Ya. berdoa bersama-sama. Kesimpulannya pemirsa, setiap orang pasti mempunyai talenta. Minimal satu. Tadi saya katakan minimal waktu, kesehatan, keluarga yang bahagia. Kadang-kadang kita punya keluarga yang bahagia, kita nggak bertanggung jawab. Akhirnya keluarga kita berantakan. Banyak kan di situ terjadi. Nah, pemirsa, yang saya ingin sampaikan gini, kalau kita masih memiliki kesempatan, memiliki talenta, kembangkan itu. Kembangkan talenta itu. Satu tujuan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan bilang, engkau akan seolah-olah engkau menjadi hamba yang bisa dipercaya dan engkau akan makin dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Tetapi kalau engkau menjadi hamba yang tidak bisa dipercaya, satu talenta pun tidak bisa dipercaya, mana mungkin Tuhan kita kasih 2 talenta atau kasih lebih? Nggak mungkin. Semuanya akan diambil dan kita akan menjadi orang yang bernasib buruk kadang-kadang Menyesal kalau ya, kita ngomong menyesal ya. pada akhirnya. Dan akhirnya kita nyesel karena semua kesempatan sudah ditarik sama Tuhan. Kita nangis seperti itu. Saya ingat ngomong nangis seperti Esau. Hak Dia kesulungan itu. punya kekayaan seharusnya di hak kesulungannya. Dia sia-siakan, dia tukarkan, akhirnya dia nangis meraung-raung. Wow, itu jangan Menyesal. sampai terjadi pada kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama, Pak James, silakan. Mari pemirsa kita berdoa pagi ini. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kasih-Mu selalu baru dan Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami. Pagi ini kami berdoa untuk semua pemirsa, untuk kami semuanya Tuhan. Supaya kami sadar bahwa sebetulnya kami hidup saat ini
Kami lagi dipercayai talenta, kami lagi dipercayai harta, kami lagi dipercayai kesehatan, kami dipercayai kepandaian, kami lagi dipercayai waktu oleh Tuhan, keluarga, kemampuan yang lebih. Tuhan, buat semua pemirsa mengerti hal ini. Satu tujuan kami kembangkan sampai nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau nama Tuhan dipermuliakan, kami percaya Tuhan, Engkau akan makin mempercayakan lebih banyak lagi. Haleluya. Kami berdoa, beri pengertian yang lebih dalam lagi kepada pemirsa, sehingga kami sadar dan kami memperbaiki langkah hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah untuk setiap pemirsa pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih banyak, sangat memberkati. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ya, baik pemirsa, selama kita punya kesempatan, mari kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Saya Walden pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.